Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karim dari Malang. Mohon bertanya Bu ya. Saya mengikuti ulama yang mengatakan selamat Natal adalah haram. Tapi teman-teman saya pada membuli saya karena gak toleransi dan dianggap saya ketinggalan zaman. Mohon solusinya Bu ya. Bagaimana saya menyikapi masalah ini? Atas jawabannya kami ucapkan jazakumullahu ahsanal jaza. Sederhana, Anda bersabar dan banyak berdoa karena Anda telah berkumpul dengan kawan-kawan yang tidak mengerti toleransi. Kawan Anda lah yang tidak mengerti toleransi. Cukup jawaban pendek, tidak panjang lebar. Kawan Anda yang membuli Anda adalah manusia-manusia yang tidak mengerti toleransi. Ini saja cukup. Fahami makna toleransi. Agar belajar semuanya belajar apa itu toleransi. Dan bagaimana toleransi. Toleransi adalah indah. Akan itu sudah sampai kelas ngebully dan sebagainya. Mana ada toleransi semacam itu? Berteriak toleransi, tapi tidak mengerti toleransi. Maka orang-orang yang menyerukan toleransi, namun tidak mengerti toleransi adalah pembunuh-pembunuh toleransi. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada semuanya. Hidup harus indah. Dengan prinsip. Kita tetap dengan prinsip. Kaum Kristiani dengan prinsipnya, kaum Muslimin dengan prinsipnya, orang Hindu dengan prinsipnya. Bahwasanya yang berbeda adalah harus berbeda, kemudian setelah itu kita hidup bersama dalam perbedaan. Itulah keindahan dalam hidup, dalam kebersamaan. Berbeda-beda, tapi tetap kita hidup yang baik. Baik, ini saja. Semoga Allah mengampuni semuanya, memberikan hidayah kepada semuanya. Allah alam bisawab. Baik Bu ya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Bu ya. Jika kita niat mukim di satu daerah lebih dari 4 hari, maka ketika kita sampai tempat tersebut, kita tidak boleh menjamak dan qashar. Pertanyaannya, jika saya melakukan safar di satu tempat lebih dari 4 hari dan niat dari rumah seminggu. Kemudian setelah sampai tempat tersebut dan mukim beberapa hari, saya ingin melakukan safar lagi dan akan kembali ke tempat safar saya lagi, tapi jaraknya tidak sampai 80 km safar yang kedua. Maka di sini saya boleh menjamak dan mengqashar atau tetap seperti keadaan saya seperti saya sebelum melakukan safar. Terima kasih Bu ya. Di dalam ini kemudahan di dalam syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kami selalu sampaikan, ibadah sholat adalah ibadah yang akan dilihat pertama kali nanti. Dan pahalanya sangat besar. Dan bagi yang meninggalkan pun dosanya sangat-sangat besar. Akan tapi kemudahan agama kita di dalam menjalankan sholat pun ternyata mudah. Maka jadi catatan. Jika ada orang tidak bisa sholat atau susah melakukan sholat, itu pasti yang salah adalah gurunya. Gurunya yang merepotkan orang melakukan sholat. Karena gurunya yang salah sehingga sholat jadi berat. Sholat sangat mudah. Bahkan dalam bepergian pun lihat, kalau memang tujuan yang kita tuju adalah melebihi daripada 80 kilo, maka dianjurkan kita untuk mengqashar. Mengqashar bahkan menjamak dan mengqashar. Menjamak adalah zuhur dengan asar digabungkan, kemudian cukup dua-dua. Tapi ustadz yang merepotkan, sekarang kan banyak masjid. Biarpun banyak masjid, biarpun 1000 masjid yang kau lewati. Inilah yang harus dihadirkan. Kok kenapa beragama jadi susah? Anda dalam bepergian, lakukan sholat jamak sekaligus qashar. Qashar yang zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat. Dikerjakan waktu zuhur, selesai. Habis itu Anda melakukan perjalanan dengan tenang. Nah, kemudian, ini kemurahan syariat yang... Dan kita menemukan sebagian orang, kadang ada tamu-tamu yang datang kunjung dari tempat yang jauh, rupanya memang kebetulan dipimpin oleh orang yang seperti itu. Akhirnya semua sholatnya harus 4 mampir ini. Terlalu banyak mampir urusan sholat. Sehingga perjalanannya terganggu. Nah, karena dipimpin oleh orang yang tidak mengerti. Sehingga ibadah sholat jadi berat banget. Bahkan kalau kita merasa ingkar dengan adanya sholat qashar, menjadi wajib loh ya. Melakukan qashar. Bahkan di dalam mazhab lain seperti mazhab Imam Abu Hanifah, qashar wajib loh ya. Maksudnya apa? Permudah umat ini dalam beribadah. Jangan dipersulit. Sholat qashar dengan jamak, dengan khusyuk, setelah itu berjalan dengan tenang, cepat sampai tujuan, aman, bisa bercengkrama dengan sanak, kerabat, dan saudara. Selesai. Nah, batasannya untuk qashar adalah tidak kurang dari 80 kilo, kurang lebihnya.
dari tapal batas kecamatan tempat tinggal kita. Sebab balad itu adalah sesuai saat hari ini di Indonesia, di negeri Indonesia ini, fatwa Indonesia ya. Di Indonesia ada kurang lebihnya kecamatan. Sebab yang namanya balad adalah dengan catatan ada polisinya, ada hakimnya, kemudian ada pasarnya. Itu rata-rata adalah kecamatan. Hakim mungkin sekarang itu KUA, kemudian suruh polisi adalah Kapolsek, kemudian pasar ya pasar. Jadi keluar batas kecamatan mulai dihitung. Terus mulai sampai 80 kilo. Jika tujuannya sudah sampai 80 kilo, maka di sepanjang perjalanan kita boleh mengqashar salat dan menjamaknya. Nah, sampai kapan? Asalkan kita sampai kapan pun dia. Sopir bis yang kerjaannya adalah pulang pergi Jakarta Surabaya setiap hari boleh mengqashar. Sepanjang hidupnya iya sampai mati. Kemudahan kok. Sampai mati iya, sampai mati. Enak dong. Enak dari sisi mana? Ya memang enak semuanya, Islam enak. Enak Islam gampang. Iya. Karena bepergian itu capek. Allah mudahkan urusan ini. Kecuali kita sudah ingin niat tinggal di sebuah tempat lebih dari 40 hari selain hari masuk dan hari keluar. 4 hari utuh. Kalau kita ingin tinggal misalnya di Pontianak, di sebuah tempat. Pontianak misalnya, di sebuah tempat. Pontianak kan ada kabupaten ini, ada kecamatan ini berbeda-beda. Ada kota. Kalau kita ingin di sebuah tempat misalnya, niat tinggal lebih dari 4 hari utuh, misalnya hari keluar masuk. Anggap saja 7 hari. Maka mulai dari kita menginjakkan kaki di tempat yang kita tuju, kita tidak boleh ngosor, tidak boleh menjamak. Akan tapi kalau niatnya memang tidak bertahan lama, akan berpindah-pindah. 3 hari di sini, pindah lagi ke tempat lain. Biarpun nanti balik lagi, selagi tidak menetap di sebuah tempat lebih dari 4 hari, maka ketahuilah, dia tetap boleh mengqashar sampai kapanpun. Ada kemudahan. Mungkin kalau di Cirebon, sana mungkin gambarannya, setiap kota ada gambarnya. Kalau Pontianak misalnya tinggal di kota Pontianak 2 hari, habis itu pindah ke kabupaten, habis itu pindah ke Mempawah, habis itu pindah lagi, biarpun balik kota, itu boleh terus mengqashar. Atau kalau di Jawa, di Cirebon, orang Pontianak pergi ke Cirebon, di Cirebon 2 hari pindah ke Indramayu, habis itu Kuningan, habis itu balik lagi ke Cirebon. Asalkan tidak niat tinggal di satu tempat lebih dari 4 hari, sah. Boleh mengqashar, itu kemudahan dalam syariat. Ya, seperti itu. Selagi ini kemudahan, ya kita ambillah. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Kalau kita mengambil kemurahan dari Allah, itu hadiah dari Allah, senang. Allah senang. Seperti di saat kita menerima, seperti kita melakukan kewajiban-kewajiban sama. Bahkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mengqashar adalah wajib. Artinya ini kemudahan tidaknya diambil. Jadi boleh, asalkan beda-beda. Yang nggak boleh adalah menetap. Misalnya di sini, kita ingin tinggal di Mempawah, orang Pontianak, kemudian ini kami di Pontianak, ini nggak tahu di mana siarannya ya. Kami di Pontianak hari ini, di Pontianak di pesantren Al-Bahjah Sungai Itik. Kalau kita tinggal di Mempawah misalnya, atau saya niat tinggal di Sungai Itik ini selama 7 hari, maka semenjak saya nginjakkan kaki di sini, tidak boleh saya mengqashar lagi. Tapi kalau saya nih Sungai Itik cuma 2 hari, habis itu nanti pindah ke Mempawah, pindah ke Singkawang. Ya, kembali lagi, maka sepanjang kita melakukan perjalanan, maka kita boleh untuk mengqasharnya dan menjamaknya. Ada yang salah paham. Kalau orang sudah niat tinggal di sebuah tempat, misalnya, sudah niat tinggal di tempat lebih dari 4 hari, saya mau tinggal di rumah saudara saya seminggu, oke. Masuk ke tempat tersebut, rupanya masih mengqashar sampai 4 hari, itu salah. Kalau sudah niat tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari, maka mulai dari dia menginjakkan kaki di situ, sudah nggak boleh mengqashar. Bukan nunggu 4 hari. 4 hari itu hitungan. Jika kita niat tinggal lebih dari 4 hari, maka kita disebut mukim. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, itu adalah masih dianggap sebagai seorang musafir. Kalau sudah niat lebih dari itu, maka disebut sebagai mukim. Nggak boleh lagi mengqashar. Dari awal dia menginjakkan kaki di situ. Ini adalah kesalahpahaman yang sering kita dengar. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjalankan ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban. Allah a'lam bishawab. Baik Buya, syukran jazilan atas jawabannya. Nampaknya Buya telah masuk satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salawatnya terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa, dari mana? Saya hamba Allah dari Tangerang. Baik, Ibu bisa langsung bertanya kepada Buya. Buya, saya ingin bertanya. Sebelumnya saya ingin berdoa semoga Buya dan keluarga serta para santri dan keluarga besar Al-Bahjah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bertanya Buya tentang ucapan cerai suami Buya. Saya was-was talak sudah 7 tahun ini. Mohon maaf ya Buya jika terlalu banyak saya.
Anda mau saya jawab? Ya, Anda pengen jawaban? ya, ini jawaban. Setelah saya jawab, nggak boleh tanya ke siapapun. Siap nggak? Ya, baik Bu ya. Kalau sampai mau tanya lagi, penyakit tambah, nggak karu-karuan nanti. Harus diancam begini. Baik Bu ya. Siap? Ya, baik. Siap, Bu Setelah ya. bertanya, jangan tanya ke siapapun. Ya, baik Bu ya. Dan jangan tanya lagi ke Buya juga setelah itu. Iya, baik Bu ya. Ayo, silakan. Dulu suami pernah saat mabuk pernah bicara seperti ini Bu ya kata-katanya. Cerai-cerai dah. Apalah itu kalimat jatuh talak Bu ya. Terus sempat juga saat mabuk itu bilang ke saya, pulang sana ke rumah orang tuamu. Gitu. Tapi pas paginya itu saya tanya, dia tidak ingat sama sekali dengan ucapan dia. Lalu pernah lagi Bu ya, tapi yang ini masih samar Bu ya. Entah saya Mana? salah dengar atau tidak. Yang mana yang Dia samar? yang samar yang kedua ini yang ada kata Ulang. cerai aja cerai. Enggak, yang cerai aja. Yang cerai Samar, aja Anda nggak kata- yakin? Enggak begitu yakin, cuma kata keluar ucapan cerai. Tapi saya juga nggak begitu yakin. Kata suami apa? Kata suami? Nggak ingat? Suami nggak pernah merasa bilang cerai ke saya. Males. Terus pernah Baik. lagi suami bilang ini, kita pisah saja ya. Apa? Kita pisah saja ya. Hmm. Saya pilih orang tua saya dibanding kamu. Dia bilang itu. Mana? Cuma dia niatnya dibanding kamu. Cuma dia niatnya itu untuk menggertak saya. Apa yang dibanding kamunya? Pilih Dibanding orang kamu, tua oh, saya. oke. Dibanding Pilih kamu, orang oke, tuanya. cukup. Baik. Masih ada beberapa lagi. Saya pernah. Iya, karena saya ini- tahu Anda penyakit, Anda punya was-was. Jadi banyak, di otak Anda banyak. 1000 kalimat sama maksudnya. Iya, satu lagi Bu ya boleh. Boleh. Saya pernah bilang karena saya ragu sama ucapan pisah dan cerai suami dulu, akhirnya saya pernah memutuskan pisah. Saya bilang seperti ini, kita pisah baik-baik ya. Lalu suami jawab ya udah pisah baik-baik. Tapi suami tidak meniatkannya. Dia bilang saya tanya dia tidak meniatkannya, dia hanya menjawab. Gitu aja Bu ya. Baik. Baik, penyakit was-was itu adalah sudah masuk wilayah penyakit mental. Bukan kurang iman, dia kuat iman. Jadi was-was itu macam-macam. Ada tiba-tiba Anda ditabrak dengan tolak, maka Anda was-was tolak. Ada orang ditabrak dengan kompor, was-was kompor, matikan kompor. Ibu-ibu keluar sudah di jalan, balik lagi, kompornya matikan belum? Kok ada iya? Nggak boleh itu penyakit. Biarkan mental berat itu. Ada kunci pintu, nggak boleh itu. Maka cara satu-satunya obatnya untuk was-was adalah cuekin. Jadi kalau Anda ingin dibawa kepada suatu langsung dilupakan. Tidak. Nggak boleh dilawan. Sebab kalau dilawan tambah jadi. Was-was itu adalah namanya was-was kohri. Itu adalah bahasa lain setan nyinyir. Jadi kalau Anda lawan, dia akan semakin rajin nyinyirnya kepada kita. Maka cara menyelesaikan was-was adalah apa? Cuekin. Jadi kalau Anda ingin dibawa ke sana, tidak. Saya lihat yang lainnya. Pokoknya. Kunci pintu, enggak. Saya enggak ngomong kunci lagi. Ngomong yang lain, ngomong sama suaminya. Itu adalah cara mengobati sampai luka itu nanti sembuh, maka hilang itu was-was. Anda jangan sekarang bahasa kamus tolak dalam rumus otak Anda harus Anda buang. Anda yang bertanya. Jangan ngomong tolak lagi. Jangan mikir tentang tolak sudah. Mulai Anda mikir tolak langsung alihkan ke yang lainnya. Apa saja, Anda ngejar ayam atau nyiram bunga sudah. Pokoknya Anda lupakan tengah kalimat tolak di otak Anda. Ini pertama obatnya. Karena bahaya sekali was-was. Nanti dikit omongan suami ditafsiri tolak. Padahal suaminya nggak ngapa-ngapain. Dan ingat penyakit was-was ini karena mental, bukan penyakit koreng. Kalau koreng dibungkus korengnya bisa mesra sama suami. Iya kan? Ayo, ibu-ibu yang korengan. Tapi kalau mental nggak bisa mesra. Was-was wudhu, bisa tuh suami begini. Begini. Nggak enak semuanya. Maka was-was itu mental, wahai saudaraku, saudariku. Kalau kalian kena penyakit was-was, segera diobati. Datang ke psikolog, pembimbing. Paling tidak ini tadi resep pertolongan pertama pada kecelakaan was-was ini kami sampaikan, cuekin. Anda jangan pikirin. Dan memang begitu. Bukan dilawan. Dan kasihan orang was-was itu kita doakan. Was-was itu kalau kalian pengen menyelesaikan, kalian seperti jihad. Jadi penyakit itu ada penyakit fisik, ada penyakit fisik, ada penyakit psikis. Mana yang lebih dulu bisa saja, karena fisiknya sakit maka mengaruhi psikisnya ada. Gara-gara psikisnya sakit mengaruhi fisiknya ada. Jadi mungkin dua-duanya. Dan mungkin dua-duanya bareng. Tapi layaknya, lazimnya orang penyakit fisik diapain? Berobat. Gila kalau mau berobat. Nah ini ada orang penyakit psikis, mentalnya terkena nggak mau berobat, berbahaya Anda. Bisa sampai kepada na'udzubillah. Mau ibadah kuat. Di kamar mandi 1 jam, habis 1 kolam. Rematik. Mau bersentuhan dengan suaminya nggak bisa, mesra. Suaminya menyerahkan handphone saja gini. Dan kita melihat di mata saya.
Parah sekali. Terus bagaimana indahnya bermesraan di rumah tangga kalau begitu? Maka jangan turuti ini. Was-was ini jangan Anda turuti, dan juga jangan Anda lawan, tapi Anda cuekin. Jangan turuti, jangan lawan, tapi cuekin. Anda mikir yang lainnya. Nah, untuk nyuekin ini harus ada solusi di antara masalah ilmu. Kami sampaikan, suami Anda tidak mencerai Anda. Anda jangan mengada-ngada dari otak Anda dan pikiran Anda karena ada was-was. Sehingga dalam bahasa was-was kohri itu memaksa. Memaksa kita balik untuk mikir itu kohri. Jadi namanya was-was kohri. Jadi kamu dipaksa untuk nginget itu lagi. Itu loh, kamu belum wudhu loh ya. Itu cerai tadi. Pulang ke rumah ibu. Bisa. Nah ini, padahal tidak ada itu semuanya. Ingat, makanya kalau sudah tanya kepada kami, jangan tanya ke yang lainnya. Kalau tanya ini penyakit, bahaya. Sudah, Anda tidak jatuh cerai. Adapun yang pertama, kalimat cerai yang Anda sebutkan, Anda ragu-ragu, suami Anda tidak sadar. Nggak mungkin jatuh cerai begitu, Anda saja ragu kok. Bahkan Anda yakin pun belum tentu jatuh cerai kok. Yang punya kan suami, tinggal Anda bersumpah nanti. Anda tidak berani bersumpah. Tidak perlu Anda, ini saya nggak cari sumpah lagi, Anda masuk sumpah nanti. Enggak usah pikirin. Kemudian berpisah, saya mau pergi dengan istri, satu ke Mempawah, satu ke ini, kita pisah ya, mau langsung cerai. Ini, Anda karena was-was, kalau penyakit was-was begitu terus. Was-was begitu. Enggak harus berhenti. Ini sengaja kalau kami ngomong was-was itu kami perpanjang karena aduh kasihan bener. Orang yang kena was-was itu sebenarnya diuji Allah kalau dia sabar di dalam dia mencoba mengobatinya, dia ada pahala terus seperti orang penyakit fisik lalu dia sabar kemudian dia mengobati dia dapat pahala. Dan bukan untuk dihinakan ya, bukan serta-merta orang yang was-was nggak punya iman. Karena nggak ada iman. Was-was itu penyakit, nggak ada urusan dengan iman. Was-was itu penyakit. Bahkan was-was iman sendiri iman kok. Sampai was-was iman sendiri iman. Ayo. Ada orang, saya kok kayak murtad. Loh, kalau kamu sudah murtad dari kemarin nggak mau dengan Allah, sekarang buktinya pengen dengan Allah, kok dikatakan murtad. Jadi was-was itu makanya jangan dihinakan orang kena was-was, tapi kalau dibiarkan dia akan jauh nanti. Akan terlepas, bisa gila, bisa segala macam. Makanya segera diselesaikan ya. Insya Allah Anda masih suami istri yang mesra, sudah jangan ngomong hapus kamus cerai. Dan kamus tafsir cerai, hapus dari otak Anda. Itu bahaya sekali. Ya, insya Allah indah, harmonis, bahagia. Adapun tadi masalah orang tua, nggak ada urusannya. Aku lebih memilih orang tua. Ya kalau dihadapkan dalam dua pilihan ya begitu, bukan berarti mencerai kok. Bahkan benar-benar kau milih orang tuamu, aku milih aku milih orang tuaku. Apakah itu cerai? Ya enggak dong. Masa cerai nggak ada urusan cerai? Mana ada cerai di sini? Insya Allah Anda tetap indah dan bahagia. Tolong. Nah, coba semua yang punya was-was akhirnya suaminya jadi gak enak. Dia ada hubungan suami istri. Dia mengatakan, Bang, jangan-jangan kita ini sudah nggak suami istri. Kan gak enak. Mestinya mesra rayu dipatahkan dengan bukan suami istri. Apa ini? Anda insya Allah harus indah setelah ini ya. Wallah alam bisawab. Baik, syukran jazilan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang datang melalui sosial media. Assalamualaikum Buya. Apa hukumnya jadi PNS atau pejabat yang digaji oleh negara? Sedangkan negara dapat penghasilan dari pajak miras, prostitusi, dan denda dari koruptor. Tolong dijawab Buya. Baik, pemerintah memang ada pajak dari miras, kemudian denda koruptor dan sebagainya. Tapi juga ada dari tambang, ada macam-macam. Ya. Artinya tidak semua adalah barang haram. Sehingga jika tidak semuanya haram, atau bisa kita katakan mayoritas atau umumnya, banyakkan bukan dari harta yang haram. Artinya tidak bisa kita katakan haram, hei hamba Allah. Jadi gaji pegawai negeri tidak bisa kita katakan haram. Kalau dalam urusan berhati-hati, itu babnya beda. Orang bisa ikhtiyat berhati-hati, nggak boleh diterapkan kepada semua orang. Ada semua orang tidak bisa mengambil dari harta negara dan sebagainya, karena banyak begini. Itu urusanmu pribadi. Nggak usah kamu keluar-keluar. Pribadi itu sangat pribadi antara dia dan Allah. Mungkin satu orang tidak mengambil dari, anggap saja sebagian pondok pesantren yang nggak mau dengan harta negara. Itu sangat pribadi antara dia dengan Allah. Nggak usah bilang, astagfirullahaladzim, duit negara, saya nggak mau. Ngapain harus teriak-teriak begitu? Biasa aja. Nggak perlu action kita dalam urusan begitu. Urusan warok pribadi antara kita dengan Allah. Kalau memang tidak mau, sudah tidak mau. Kenapa? Khawatir ada sesuatu. Nah, Anda orang yang berhati-hati. Ikhtiyat, sah. Tapi tidak semua orang Anda perintah, Anda ikut seperti itu. Selagi itu tidak haram mutlak, tidak utuh, tidak bisa kita katakan haram. Tidak bisa kita katakan haram. Nah, seperti itu. Yang jelas tidak bisa kita katakan haram. Seperti itu, apalagi harus jerih payahnya. Apakah nanti lalu halal atau tidak? Memang kalau harta subhat tidak bisa dikatakan haram, tidak dikatakan halal. Cuman harta negara kan bukan mayoritas hartanya haram. Jadi gaji pegawai negeri bisa nyekolahkan anak, bisa alim insya Allah. Seperti itu. Yang hasil nyuri itu loh, ngerampok, korupsi itu loh yang harus kita. Kalau gaji negara boleh. Kalau seseorang tidak mau jadi pegawai negeri itu bukan berarti
serta-merta pegawai negeri haram, enggak seperti itu. Marilah kita bijak. Beragama itu bukan sok, beragama itu. Kalau Anda orang ikhtiyat hati-hati, bolehlah Anda mengambil kehati-hatian, tapi jangan menyalahkan orang selagi bukan dalam wilayah haram yang disepakati. Ini kesombongan beragama itu ada, kecongkaan beragama itu ada. Merasa lebih dari semuanya, nggak dibenarkan ya gitu. Allah tidak senang, Nabi Muhammad juga tidak senang. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Buya. Salam. Saya mau tanya, anak saya sering sakit-sakitan, umurnya masih 9 bulan. Sewaktu dalam kandungan, ada yang bilang katanya ada leluhur yang ingin hidup kembali dalam sosok anak yang saya kandung. Namun setelah lahir, anak saya sering sakit-sakitan dan saya berobat ke orang pintar. Katanya ini adalah leluhur dari keluarga suami saya yang ingin hidup kembali dalam diri anak saya. Buya, apa yang harus saya lakukan? Saya bingung dan bimbang Buya. Terima kasih Buya. Yang menjadikan Anda bimbang dan bingung adalah karena Anda tidak punya pegangan. Ilmu dari mana itu? Ilmu dari orang pintar. Ini permasalahan di negeri kita ini, orang pintar ini sudah berubah-ubah. Definisi tentang orang pintar ini. Dulu pertama kali kami pulang itu ke orang pintar, ya langsung kita iakan. Memang kalau ada masalah kita harus ke orang pintar. Oh, bukan itu Buya. Orang pintar ini adalah begini-begini. Oh, bagaimana? Dukun jadi orang pintar. Ini kan kisahnya kan. Ini tapi waktu kita pertama kali dengar kalimat orang pintar, kalau orang pintar ke orang alim. Urusan segala sesuatu harus hendaknya adalah pada orang alim. Oh, orang pintar. Ya, itu orang pintar yang ngomong bahasanya anaknya sakit karena leluhurnya mau hidup lagi. Nggak ada dalam syariat, nggak ada. Leluhur pun sudah di surga kalau ahli iman. Mendapatkan nikmat surga maksudnya begitu. Artinya apa? Ngapain harus hidup kembali? Dan tidak ada orang di alam barzah, alam penantian. Jika dia orang baik, dia akan mendapatkan nikmat. Dia orang itu di alam barzah. Nggak ada. Jadi Anda tidak usah yakin, tidak usah bimbang. Lalu apa sakit? Kalau urusan sakit, Anda ahli iman kan? Kalau Allah memberikan sakit kepada anak Anda atau kepada Anda atau ujian kepada Anda, itu maknanya adalah pertama, Allah ingin menghapus dosa-dosa Anda. Yang kedua, Allah ingin mengangkat derajat Anda. Anak Anda tidak punya dosa, ternyata ada kasih sakit untuk ngasih pahala berlipat-lipat bagi Anda yang merawat anak Anda. Yang ketiga adalah untuk menabungkan pahala yang banyak nanti di akhirat. Pahala di akhirat yang agung. Pahala di akhirat yang banyak. Jadi Anda dengan ini akan terhibur. Anda tidak usah sedih, gelisah. Urusan sakit. Apakah karena Allah membenci Anda? Loh, kalau Anda merasa bersalah, tinggal tobat. Baginda Nabi Muhammad adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Bayangkan, punya anak yang sangat disayang, Sayyidina Ibrahim. Di usia 2 atau menjelang 3 tahun, lagi asik. Mulai bisa bertutur kata, diajak ngobrol. Allah ambil kok. Apakah karena Allah kurang cinta Nabi? Oh, enggak. Seperti itu. Bukan. Jadi bukan karena. Yang jelas, jika itu, kalau Anda punya kesalahan-kesalahan, tinggal Anda bertobat. Mohon ampun kepada Allah. Dan layani anak Anda dengan maksimal. Niati untuk ibadah. Yakin bahasa itu akan punya nilai ibadah. Punya nilai yang besar, agung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan dihubungkan dengan omongan-omongan yang tidak jelas. Nggak ada. Leluhur Anda mau hidup lagi, nggak ada itu semuanya. Nggak ada. Bangkit lagi, hidup lagi, nggak ada. Semuanya di alam barzah, dia punya kewajiban. Kalau orang baik, ngapain harus kembali? Dia sudah mendapatkan nikmatan. Kalau dia adalah orang yang nggak benar, orang fasik, orang yang tidak beriman, enak dong keluar-keluar nanti, nggak disiksa lagi dong. Nggak ada itu semuanya. Dia sudah harus tanggung jawab dengan berlakunya. Makanya kita yang mikir kalau mati bagaimana nanti. Punya amal baik atau tidak? Kalau tidak punya amal baik, sengsara kita di alam barzah. Jadi anak Anda sakit, Allah akan mengangkat derajat Anda, Allah akan mengampuni Anda, Allah akan nabungkan pahala yang besar bagi Anda, dan jalani itu dengan penuh ketabahan, bawa ke rumah sakit untuk berobat, jangan punya keyakinan yang aneh-aneh. Jangan punya keyakinan-keyakinan yang tidak benar, seperti yang disebutkan tadi. Semoga Allah memberikan kesehatan dan berikan ketabahan, berikan kekuatan, kecukupan bagi Anda dalam merawat anak-anak Anda. Semuanya yang sehat bisa menjadi orang yang sehat, soleh, solehah, yang sakit cepat sembuh insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dari Padang Arafah terus ke Musdalifah, labbaikana syarikan terbaik, innal hamda